Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Awali harimu dengan asupan spoiler terbaru dari kami. Huhui. Nah, kali ini Mimin akan membahas spoiler One Piece chapter 1075. Nah, untuk chapter kali ini berisikan 15 halaman, yang mana di dalamnya terdapat hal yang cukup mengejutkan bagi kita semua. Dan juga rumor tentang adanya pengkhianat di sini sepertinya akan segera terungkap. Nah, namun seperti biasa dulu, sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Oke, untuk chapter kali ini berjudul Lepes Dead Game, atau jika diartikan menjadi permainan kematian di Fast Lab. Nah, untuk judulnya sendiri sepertinya memang merujuk pada sesuatu yang terjadi di Fast Lab saat ini. Ya, dimana di sini masih ada seseorang yang masih hanya terlihat siluetnya saja, dan sepertinya orang itulah yang menjadi pengkhianat di sini. Kemudian untuk sampul cover chapter kali ini melanjutkan sampul cover sebelumnya, yaitu Perjalanan Tanpa Emosi volume 31 dengan judul Vegapunk diundang untuk bertemu 5 sesepuh Gorosei karena dia dihormati sebagai ilmuwan jenius. Nah, untuk kakek-kakek Gorosei ini hanya digambar dengan siluet di sampulnya, dan sepertinya cukup menarik di sini jika dihubungkan dengan kejadian saat ini, dimana pada chapter sebelumnya bahwa Gorosei Saturn pernah bertemu dengan Vegapunk dan itu hanya di masa lalu. Jadi di sini sepertinya Gorosei Saturn tidak sendirian bertemu dengan Vegapunk, namun semua Gorosei di sini juga bertemu dengan Vegapunk. Dan menurut sampul cover itu sendiri, sepertinya itu adalah pertama kalinya juga untuk Vegapunk bertemu dengan para Gorosei. Ya, mungkin di sini awal mulanya Vegapunk dikontrak untuk bekerja pada pemerintah dunia dan juga membicarakan proyek-proyek dari Vegapunk untuk membantu pemerintah dunia. Nah, untuk chapter kali ini dimulai dengan Saka yang mencoba menghubungi Pythagoras, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Saka melihat bayangan seseorang di monitor. Tapi bayangan itu dengan cepat menghancurkan semua denden musi. Luffy menyadari semua suara di headphone-nya hilang karena semua komunikasi terputus. Luffy datang untuk melihat monitor bersama Saka, dan layar monitor menjadi hitam satu persatu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian Saka berkata kepada Luffy, "Ada seseorang di laboratorium ini bersama kita." Panel berganti ke seluruh kru topi jerami dan cloning Vegapunk. Mereka dibagi menjadi 4 grup. Grup 1, Nami, Brook, dan Edison. Terlihat Nami menemukan harta karun berlian buatan manusia. Kemudian grup 2, Chopper, Robin, dan Atlas. Mereka menemukan organ buatan manusia, dan Robin mengira Vegapunk telah dipotong-potong. Waduh. Grup 3, Sanji, Jinbe, dan Stacy. Mereka berjalan di area pembuatan senjata. Sanji ingin Stacy memanggilnya anjing. Haha, dasar Kogim Song. Kemudian grup 4, Usopp, Franky, Lilith, dan York. Mereka menemukan tempat Pythagoras diserang. Nah, sebelumnya di chapter 1074 diperlihatkan Pythagoras yang sedang menuju ke lab. Namun dia akhirnya kembali karena lab di sini runtuh. Dan kali ini diperlihatkan bahwa Pythagoras selamat dari ledakan karena dia melompat keluar dari tubuhnya tepat waktu. Kemudian York menemukan es snake di dekat area tersebut dan berjalan untuk mengelusnya. Pythagoras menyuruh York berhenti, tapi sudah terlambat. Es snake mengubah York menjadi batu. Es snake kemudian menyerang anggota kelompok lainnya. Mereka harus melompat ke lantai bawah untuk melarikan diri. Kemudian halaman beralih lagi ke ruang kontrol. Di sana S-Bear dan S-Hawk menerobos masuk dan menyerang semua orang termasuk CP0. Kemudian Luffy dan Zoro harus menggendong Lucy, Kaku, dan Saka untuk menghindari sinar. Kemudian Saka mencoba memerintahkan S-Bear dan S-Hawk untuk berhenti, tetapi mereka tidak mengikuti perintah dari Saka. Kemudian Saka berkata, artinya orang yang memberi mereka perintah juga harus Vegapunk. Kemudian Lucci dan Kaku bangun. Lucci berkata kepada Luffy dan Zoro bahwa mereka harus bertarung bersama untuk sementara waktu dan untuk bertahan dari situasi ini. Lucci berkata, "Mugiwara, singkirkan borgol kami. Kami lebih berguna untukmu tanpa mereka." Kemudian chapter berakhir dengan Luffy dan Zoro membuat wajah jijik seperti Oden. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua untuk chapter kali ini? Mimin rasa ini cukup mengejutkan sih. Tapi mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu.
tentang beberapa hal yang menarik untuk chapter kali ini. Nah, pertama, gambar dari siluet seseorang yang Saka lihat di monitor. Nah, sepertinya orang itu adalah orang yang masih belum dimunculkan di Arch kali ini. Kenapa demikian? Ya, jika kita mengira itu adalah salah satu cloning dari Vegapunk, itu tidak mungkin. Karena semua cloning Vegapunk di sini bersama para kru topi jerami. Edison bersama Brook dan Nami, Atlas bersama Robin dan Chopper, Lilith dan Nioh bersama Usopp dan Franky. Kemudian Saka sendiri berada di dalam lab, dan untuk Pythagoras, dia baru saja selamat dari ledakan yang ada di lab. Kemudian Lilith dan Nioh menemukan Pythagoras. Jadi di sini sudah lengkap seluruh cloning dari Vegapunk. Kemudian jika orang yang ada di siluet itu adalah Stacy, juga tidak mungkin. Karena di sini juga diperlihatkan Stacy sedang bersama Sanji dan Jinbei. Kira-kira siapa orang itu ya guys ya? Nah, kalau menurut Mimin di sini, orang itu adalah seseorang yang masih belum pernah diperlihatkan sama sekali untuk Arch kali ini. Dan di sini juga ada sesuatu yang cukup mencurigakan, di mana ketika para Seraphim bisa kembali menyerang dan mengobrak-abrik seluruh ruangan lab. Bisa saja siluet orang yang dilihat oleh Saka itu adalah orang yang memberitah para Seraphim. Namun pertanyaannya di sini, siapa orang itu ya guys ya? Aduh. Mungkinkah Vegapunk? Ya, meskipun untuk saat ini sendiri Vegapunk sendiri masih belum terlihat, tapi menurut Mimin itu sangatlah tidak mungkin. Karena seperti yang kita tahu di chapter-chapter sebelumnya, ketika Vegapunk bersikeras untuk keluar dari pulau, masa iya? Sekarang Luffy dan kawan-kawan sudah mau membantu Vegapunk. Tiba-tiba Vegapunk mulai menghancurkannya. Tidak mungkin dah. Aduh, tak mau aja, tak kira. Jadi kemungkinan untuk Vegapunk yang mengendalikan Seraphim sangatlah tidak mungkin. Nah, jika dilihat dari otoritas pengendali Seraphim, dan jika itu bukanlah Vegapunk, berarti orang tersebut memiliki otoritas pengendali Seraphim yang lebih tinggi daripada Vegapunk. Atau dengan kata lain, ialah Gorosei. Mungkinkah Gorosei Saturn sudah berada di Pulau Egghead? Atau ada salah satu Gorosei lainnya yang masuk ke Pulau Egghead, mungkin dengan menggunakan kekuatannya? Entahlah, Mimin juga pusing nih. Aduh. Jadi bagaimana nih menurut Nagama semua? Siapakah bayangan seseorang yang dilihat oleh Saka itu? Dan siapakah yang mengendalikan para Seraphim? Baiklah, sekian dulu dari Mimin untuk pembahasan spoiler chapter kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya yang akan Mimin bahas di channel ini. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar One Piece. Dan apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hui.